Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Burit Senja, dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diceritakan di thread Twitter oleh Rama Komaruzaman di @rama_komaruzaman. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita aslinya, kalian bisa ikuti link yang telah saya berikan di kolom deskripsi. Dan langsung saja, mari kita mulai ceritanya. Waktu itu aku masih kerja di Kalideres dan mengajak teman-temanku Yaki dan satu kawan lagi yaitu Aril. Mereka sudah pernah mendaki Gunung Salak sebelumnya. Paling tidak mereka sudah pernah sampai di Puncak Manik. Awalnya rencana kami untuk naik ke Gunung Salak hanya bertiga. Namun kemudian setelah lobi sana sini kami menjadi bersepuluh karena ada kawanku yang ikut waktu itu. Setelah setuju menentukan tanggal, yaitu tanggal 3-4 Agustus 2019, aku pun langsung OTW dari Kalideres menuju rumahku, karena rumahku waktu itu ada di Bogor dan dekat dengan jalur pendakian Gunung Salak. Kami pun menentukan tempat pertemuan, dan setelah kami berkumpul, kami pun berangkat. Lalu berhenti dulu di rumah Cindy yang baru aku kenal di grup WhatsApp. Di situ juga ada Rena, kawanku. Ada juga Gema yang sering kami panggil sebagai Bocil. Lalu ada juga Siva, dia adalah kakaknya Gema. Dan setelah semua beres, kami pun berangkat menuju ke villa kawanku, yaitu Zaki. Sesampai di sana, kami pun disambut oleh Zaki. Dan setelah masuk villa, ternyata sudah ada banyak temanku yang lain. Ada Aril, Iwang, dan juga Caca. Lalu setelah puas ngobrol dan ngopi, kami pun langsung tidur karena besok pendakian akan dimulai pagi-pagi sekali. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Cuacanya cerah sekali, cocok untuk pendakian. Namun entah kenapa, kawan-kawanku sebagian belum pada bangun. Aku pun langsung membangunkan mereka agar mereka segera mandi, sarapan, lalu bersiap-siap. Pas ingin berangkat, tiba-tiba ada seorang kawan Zaki yang datang. Dia juga mau ikut kami untuk naik ke Gunung Salak. Namanya adalah Ahans. Jadi kalau dihitung-hitung kami akan naik ke Gunung Salak bersebelas. Namun ada satu rombongan yang belum datang, yaitu rombongannya Reza. Kami rencananya akan bertemu di Curug Cigamea. Dan saat itu setelah semua beberes, kami langsung menuju ke Curug Cigamea. Dan di sana kami telah menemukan rombongan dari Reza. Setelah berkumpul ngobrol-ngobrol sebentar, dan kami pun langsung berangkat menuju gerbang Curug Serebu. Tak seperti jalur pendakian lainnya, kali ini kami memilih jalur pendakian Curug Serebu. Jalur ini adalah jalur yang belum resmi atau ilegal. Namun jalur ini biasanya hanya bisa dipakai untuk yang mau berwisata ke Kawah Ratu saja. Saat kami ingin naik, kami dicegat oleh seorang bapak-bapak. Dia menanyakan kami ingin kemana. Kami pun menjawab bahwa kami ingin pergi ke Gunung Salak. Bapak itu dengan sedikit marah kemudian mengusir kami dari tempat itu. Namun karena ada satu kawan kami, anak kampung sini atau akamsi, yang pintar melobi-lobi bapak itu, akhirnya kami pun diperbolehkan untuk naik ke Gunung Salak. Setelah berkumpul di gerbang pendakian, kami pun berdoa dan memulai perjalanan kami. Treknya pun sangat jelas terlihat disusun oleh batu-batuan, pertanda bahwa jalur ini sudah dikelola, namun hanya saja belum diresmikan. Kami berjalan santai dikarenakan banyak dari kami masih pemula. Dan dari sini naluriku sebagai seksi dokumentasi langsung berusaha untuk mendokumentasikan perjalanan kami. Kami akhirnya tiba di sebuah gerbang kayu dan di sana ada saung kecil. Kami pun beristirahat sebentar di sana. Setelah beres beristirahat, kami berjalan lagi sampai di hutan pepohonan kayu pandan yang besar dan berduri. Kami melewatinya hanya sekitar 20 menit saja. Treknya pun banyak pohon-pohon tumbang dan banyak lumpur juga. Bisa dibilang trek ini begitu eksotik. Hingga kami melihat ada 2 orang pendaki yang lagi ngecamp. Katanya mereka sedang menunggu teman mereka yang lagi acara goat running. Dan gak pakai lama, tanpa basa-basi lagi, kami langsung melanjutkan perjalanan hingga kami sampai di Kawah Ratu. Kawah yang indah sekali dan kami pun langsung berfoto ria.
Tentu saja kami tak ingin kehilangan momen ini. Wajah-wajah teman-temanku tampak begitu senang ketika mereka sampai di Kawah Ratu ini. Karena banyak pendaki pemula, tentu saja jalan baru sebentar mereka sudah capek. Dan disinilah waktunya untuk melepaskan sedikit penat kami. Selepas beristirahat, kami memulai perjalanan lagi melewati kawah dan memasuki hutan, melewati helipad, melewati tugu perbatasan Sukabumi Bogor, dan akhirnya kami tiba di Camp Bajuri. Di sini kami istirahat sebentar dan mengisi air karena tempat ini adalah tempat sumber air terakhir sebelum kami naik ke Gunung Salak. Jam sekarang menunjukkan pukul 4 sore dan kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ada seorang bapak-bapak juga yang menganjurkan kami untuk ngecamp di sini saja dan summit pada pagi harinya. Namun ada temanku yang berkata, "Yah, di sini mah susah, mending kita di puncak aja sekalian ngecamp, gak usah summit, kan enak." Lalu kami pun akhirnya memutuskan untuk terus lanjut dan ngecamp di puncak nanti. Namun mungkin inilah salah satu kesalahan kami. Trek yang tadinya santai tiba-tiba sangat menyebalkan. Trek tersebut mulai menanjak tidak karuan. Tanjakannya juga begitu curam. Makin ke atas tanjakannya makin seperti tanjakan setan, sangat curam dan begitu gila-gilaan. Teman-temanku yang sebagai pendaki pemula jelas sangat mengeluh dengan keadaan ini. Mereka merasa sangat capek karena tanjakan setan ini. Lalu cuaca pun mulai berkabut dan kabutnya juga sedikit tebal. Dan tak lama kemudian kabut itu meneteskan air hujan. Dan kami memutuskan untuk memasang bivak darurat di sini dan memasak mie serta sholat maghrib terlebih dahulu. Waktu itu kami berada di HM21 dan disinilah keanehan mulai muncul. Ekspresi muka Siva seperti melihat sesuatu. Wajahnya mulai sedikit pucat. Aku yang menyadari hal tersebut langsung berkata, "Udah, jangan ngelihat kemana-mana. Lihat aja bawah kalau kalian ngelihat sesuatu, ya." Kataku pada Siva yang kemudian Siva hanya menganggukkan kepala lalu memeluk lututnya dan melihat ke bawah. Setelah hujan gerimis reda dan kabut pun mulai sedikit terang, kami melanjutkan perjalanan lagi. Treknya pun semakin parah, jalanan yang begitu licin dan juga tanjakan yang sangat memberatkan kaki kami mulai kami rasakan. Dan di jalan kami pun bertemu dengan para pendaki yang sudah mulai turun dari pendakiannya. Mereka menyarankan kami untuk segera berhenti dan mencari tempat berteduh serta ngecamp di sini saja karena jalanan begitu sulit, licin dan juga gelap. Apalagi jalur yang kami hadapi nanti adalah jalur yang pinggirnya adalah jurang. Namun kami terus bersikeras untuk melanjutkan perjalanan kami agar bisa ngecamp di puncak. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan Siva kemudian mengeluh karena tasnya tiba-tiba menjadi berat. Namun kami berpikiran positif, mungkin dia kelelahan. Walaupun sebenarnya aku sudah mulai was-was, jangan-jangan ada sesuatu yang menempel di tas Siva. Dan pas kami break menuju HM6, Siva tiba-tiba bilang, "Perasaan pengen nangis banget aku di sini." Melihat hal seperti ini, kami pun mencoba untuk menghibur Siva. Namun Siva terus saja sedikit menangis sambil sesenggukan. Dan tiba-tiba tangis Siva pecah. Namun tangis ini sedikit aneh karena tangisan ini dicampuri dengan tawa cekikikan. Sepertinya ini bukanlah Siva. Ini bukan Siva yang kami kenal. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Kami semua panik, termasuk cewek-cewek lain yang mana di kiri kanannya sekarang terdapat jurang. Situasi sekarang semakin kacau. Melihat Siva yang menangis, cewek-cewek yang ada di barisan kami juga terlihat sedikit ingin menangis. Selain itu, mereka juga sangat ketakutan melihat hal itu. Tentu, banyak dari mereka adalah pemula, dan mungkin ini adalah satu-satunya dan pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Untungnya si Ahans tahu sedikit-sedikit tentang hal gaib dan dia pun membacakan beberapa surat yang ada dalam Al-Quran. Dan akhirnya dalam beberapa saat Siva mulai tersadar dari tangisan dan tawa cekikikannya itu.
Di sini aku bersama Ahan langsung menuntun si Siva menuju pos bayangan yang letaknya di HM38. Sesampai di sana ternyata sudah ada rombongan Reza. Aku pun langsung berteriak, "Woi, tenda cewek mana? Masukin nih Siva." Reza dan kawan-kawan langsung menghampiriku dan saat ingin memasukkan Siva ke tenda, dia tiba-tiba pingsan, lalu kejang-kejang sambil mengeram. Sontak semua yang ada di sana kaget. Cewek-cewek rombongan Reza pun langsung keluar semua dan ikut berteriak. Setelah susah payah dibacakan ayat kursi, akhirnya Siva mulai sadar dan kami langsung berikan minum kepadanya. Untungnya, Zaki sudah dibekali dengan daun bidara yang langsung ia tumbuk dan dimasukkan ke air untuk diminumkan ke Siva. Kami pun terpaksa harus mendirikan tenda di pos bayangan. Rencana kami gagal untuk mendirikan tenda di puncak, tapi memang lebih baik untuk mendirikan tenda di sini. Walaupun kami kebingungan karena lapaknya cuma cukup untuk satu tenda. Dan secara tiba-tiba ada rombongan lain yang menawarkan kami untuk mengisikan tenda yang satu lagi. Kami pun yang sedang panik langsung menerima tawaran tersebut dan berterima kasih banyak. Setelah mengamankan Siva, kami mendirikan satu tenda dan juga satu bivak. Seperti biasa, kami memilih untuk ngopi-ngopi dan memasak makan malam. Di sela-sela ngopi-ngopi, si Gema, adiknya Siva, bilang bahwa kakaknya itu memang gampang kemasukan. Katanya tulang belakangnya longgar. Aku pun heran kenapa informasi penting ini sama sekali tidak disampaikan kepadaku. Namun, Gema berkata bahwa dia sudah bilang ke Zaki. Aku pun langsung menginterogasi Zaki. Zaki cuma cengar-cengir saja sambil menjawab pertanyaanku. Ah, dasar. Lalu kami pun meneruskan untuk bercengkrama dan tidur lebih awal agar kami bisa ke puncak pada pagi harinya. Pagi harinya aku membangunkan teman-temanku dan langsung untuk cus pergi ke puncak. Setelah melewati semak-semak, akhirnya kami sampai juga di puncak satu Gunung Salak. Dan alhamdulillah kami begitu senang rasanya berada di puncak, apalagi bagi para pendaki pemula. Dan setelah berfoto-foto dan juga bercengkrama ria, kami langsung beranjak turun menuju tenda kami. Ternyata tanjakan setan yang kami lalui ketika menanjak lebih susah lagi ketika kami ingin menuruninya. Sesampainya di tenda, kami masak-masak, rebahan dan ngopi-ngopi di sini. Memang agak lama. Kami pun akhirnya memutuskan untuk beres-beres dan turun pada hari itu juga. Singkatnya, kami sampai Bajuri pukul 4:30-an. Sampai di sini kami bingung mau masak apa lagi. Jika kami langsung pulang, pasti kemalaman, dan jika kami masak dulu, pasti kemalaman juga. Dan kami memilih sepakat untuk masak terlebih dahulu. Toh pilihan apapun yang kita pilih, tetap saja kami akan bertemu malam juga di perjalanan. Si Ahan yang tahu hal-hal goib setelah beberes, dia langsung memanggil kawanku. Dia berkata, "Kita nih udah bahaya nih. Satu teman kita tadi malam udah kerasukan. Kalau kita ketemu malam lagi, pasti kejadian tadi malam akan terulang. Mendingan kalian stop masak-masaknya dan langsung saja kita pulang," kata Ahans. Yang jelas, mendengar hal tersebut, kami lebih memilih untuk cari aman. Dan kami harus bisa mempercepat langkah kami. Paling tidak, kami harus melewati Kawah Ratu sebelum maghrib. Soalnya tempat itu sangat berbahaya. Katanya semakin sore kawah itu akan mengeluarkan asap beracun. Dan juga Kawah Ratu ini, kata orang-orang sekitar, juga memiliki aura mistik yang kental. Mendengar hal itu saja aku sudah sangat merinding. Dan setelah beberes menikmati seblak, kami melanjutkan perjalanan kami. Dan waktu itu menunjukkan pukul 5 lewat ketika kami melewati Kawah Ratu. Di sana sudah ada banyak sesajen yang sepertinya baru saja diletakkan oleh warga-warga sekitar. Suasana kembali menjadi sedikit mistis, apalagi hari sudah mulai gelap. Dan benar sekali, ketika kami melewati Kawah Ratu, bau belerang semakin menyengat. Caca pun menjadi lemas karena mencium bau belerang. Bau belerang ini benar-benar sangat menyesakkan dada. Dan alhamdulillahnya kami tiba di ujung kawah. Caca semakin lemas dan Siva langsung menyiramkan air yang sudah dia baca-bacai ayat suci Al-Quran. Kami pun beristirahat sebentar karena takut ada apa-apa dengan Caca. Kami pun mulai berjalan lagi hingga maghrib.
Dan ketika maghrib tiba, tempat ini benar-benar terasa negatif sekali. Ada yang melihat sesosok hitam tinggi dengan wajah merah dan juga gigi yang panjang. Ada pula yang tasnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Di sisi lain, ada juga yang suka menggoyang-goyangkan tas carrier. Namun kami terus saja melangkah. Kami tidak peduli gangguan tersebut. Kami hanya bisa beristighfar dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semakin turun, gangguan bukannya semakin rendah, malah semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba ada yang mendengar bapak-bapak sedang batuk, ada yang mendengar tawa cekikikan, ada pula yang mendengar seorang wanita yang sedang menangis. Tentu saja hal ini membuat kami bergidik. Hingga tiba di hutan pandan pohon berduri, tiba-tiba Rena mual-mual, pandangannya sedikit linglung. Lalu tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Sontak kami semua panik. Ahan pun mulai membacakan ayat suci Al-Quran dan alhamdulillah dalam sekejap Rena pun langsung bisa sadar kembali. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Namun pada akhirnya setelah beberapa hari dia cerita bahwa dia melihat sesosok yang tak kasat mata yang hanya dia saja yang bisa melihatnya. Mereka berada di belakangnya dan juga di samping-sampingnya. Gangguan tak hanya berhenti sampai di situ. Setelah 2 jam perjalanan, alhamdulillah kami keluar dari hutan pandan berduri dan kami melewati gerbang kayu. Di sini Caca masih saja diganggu. Ia melihat anak kecil di saung yang sedang lari-larian dan anak kecil itu mengikutinya sampai ke pemukiman warga. Lalu tiba-tiba anak kecil itu menghilang. Zaki juga menceritakan bahwa ketika ia sampai di jembatan, ia mendengar ramai sekali suara orang lalu lalang dan juga bercengkrama di jembatan itu. Padahal kami tidak mendengar apa-apa. Dan setelah sampai ke Curug Cigamea, di sana kami langsung disambut oleh rombongan Reza yang sudah turun terlebih dahulu. Kami pun bertukar cerita tentang apa yang terjadi ketika kami mendaki. Anehnya hanya rombongan kami saja yang diganggu oleh makhluk astral, rombongan Reza tidak. Mungkin ini karena kami bercanda terlalu berlebihan ketika berada di gunung. Dan itulah pengalamanku yang membuat aku trauma ketika naik gunung, apalagi ketika berada di trek malam. Dan itulah akhir dari cerita pada kali ini. Semoga kalian terhibur dan mampu mendapatkan manfaat dari cerita yang telah saya bawakan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen pada video ini agar channel Burit Senja ini semakin berkembang ke depannya. Bye-bye.